Mesin ini kami buat dengan modal yang tergolong minim loh, yakni di angka 100 ribuan. Tapi meskipun terbilang murah, mesin penetas telur ini ternyata mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi peternak skala rumahan, mengapa tidak? Dalam berternak ayam, salah satu peralatan yang punya peranan sangat penting adalah mesin penetas telur, di mana keberadaan mesin tetas ini difungsikan sebagai alat untuk menunjang produktivitas ternak ayam Anda. Tapi sayangnya, di luar sana harga mesin tetas cenderung tinggi, sehingga bagi para peternak yang modalnya masih terbatas, tentu akan merasa berat untuk membelinya. Nah, kalau sudah begitu, apa dong solusinya? Solusinya adalah dengan membuat mesin tetas sendiri. Bikin yang sederhana aja nggak apa-apa, yang penting bisa menetaskan telur. Dan sebagai contoh, bisa Anda lihat di sini ada sebuah mesin tetas sederhana berbahan ember bekas. Mesin ini kami buat dengan modal yang tergolong minim loh, yakni di angka 100 ribuan. Tapi meskipun terbilang murah, mesin penetas telur ini ternyata mampu menjalankan fungsi utamanya dengan baik. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai mesin tetas ini, kami akan coba mereviewnya untuk Anda. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat menonton. Oke, mesin tetas ini terbuat dari ember bekas yang cukup besar ya. Kami perkirakan kapasitasnya sekitar 50 liter. Namun jika Anda nggak ada ember sebesar ini, Anda boleh menggantinya dengan ember bekas cat yang lebih kecil. Kemudian untuk tampilan luarnya kurang lebih seperti ini, di mana pada bagian tutupnya kami pasang termostat dengan tipe XH-W3001. Di pasaran harga termostat seperti ini nggak mahal kok, biasanya sekitar 30 sampai 40 ribuan saja. Selanjutnya di sini kami juga membuat jendela kecil yang fungsinya untuk melihat bagian dalam mesin tetas, di mana jendela ini terbuat dari plastik transparan yang agak tebal dan kami tutup rapat memakai isolasi bening. Oh ya, untuk plastiknya ini kami memanfaatkan dari bekas pembungkus hygrometer. Cuma kalau Anda mau menggantinya dengan plastik yang lebih tebal, ya nggak apa-apa juga, malah lebih bagus. Oke, selain termostat dan jendela, pada tutup mesin tetas ini juga terdapat lubang-lubang kecil sebagai ventilasi udara. Nah, untuk lubang ventilasi ini, apabila kelembapan di dalam mesin tetas masih terlalu tinggi, misalkan di atas 60%, sementara di dalam mesin tetas pun belum diberi air, maka Anda bisa tambahkan lagi lubang ventilasinya. Tapi kalau kelembapannya terlalu rendah, misalkan di bawah 50%, ya silakan Anda tutup aja sebagian lubang ventilasinya. Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah melihat tampilan luarnya, sekarang kita akan cek seperti apa bagian dalam dari mesin tetas ini. Oke, ini dia penampakannya, sangat sederhana sekali ya. Di bagian atas ini terdapat dua lampu penghangat, masing-masing berkapasitas 10 watt. Adapun alasan kami memakai dua lampu sekaligus, dikarenakan kapasitas ember yang kami gunakan memang tergolong besar. Kalau embernya lebih kecil, misalkan ember bekas cat, maka kita bisa memakai satu lampu saja. Dan sekedar info buat Anda, untuk jarak dari ujung bohlam sampai ke dasar tempat menaruh telur, silakan Anda atur saja antara 15 sampai 20 cm. Kemudian di sini juga ada satu kabel yang menjulur ke bawah. Ini adalah kabel sensor suhu dari termostat yang ada di bagian luar. Oke, berikutnya kita beralih ke bagian bawah mesin tetas. Di sini ada hygrometer atau alat pengukur kelembapan udara dengan tipe HTC-1. Tapi sebetulnya dalam satu alat ini tidak hanya hygrometer saja ya, melainkan ada termometer dan juga jam. Cuma untuk lebih mudah mengatakannya, kita sebut saja hygrometer ya, sebab yang kita fokuskan pada alat ini memang cuma pengukur kelembapannya saja. Karena untuk temperatur suhunya sudah ada termostat. Kemudian di sini juga ada tempat air. Kebetulan kami mendapatkan ini dari bekas wadah salad ya. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tempat air semacam ini berguna untuk mengatur tingkat kelembapan mesin tetas. Jadi semisal kelembapan mesin tetasnya kurang,
Untuk airnya bisa kita tambahkan lagi, tapi jika kelembapannya terlalu tinggi, maka air pada wadah ini bisa kita kurangi. Seperti itu kira-kira. Baik, berikutnya kita menuju ke bagian lantai. Bisa Anda lihat pada lantainya ini kami lapisi dengan sekam padi, di mana fungsi utamanya adalah sebagai tempat untuk meletakkan telur. Cuma ini tidak mesti sekam padi ya. Anda boleh kok menggantinya dengan serbuk kayu, kain perca, ataupun bahan-bahan lainnya. Yang penting bahan tersebut bisa difungsikan sebagai tempat meletakkan telur. Oh ya, mungkin sebagian dari Anda ada yang bertanya, gimana sih cara merakit mesin tetas ini? Sebetulnya perakitan mesin penetas telur ini tergolong cukup mudah. Dan untuk lebih jelasnya, silahkan Anda perhatikan skema berikut ini. Oke, ini dia skemanya. Sangat simpel sekali ya. Jadi pada termostatnya ini terdapat 3 jalur kabel. Untuk jalur yang pertama, kabelnya berwarna merah dan hitam. Jalur inilah yang nanti Anda hubungkan ke aliran listrik PLN. Kemudian pada jalur yang kedua, warna kabelnya hitam dan kuning. Untuk jalur ini silakan Anda hubungkan dengan lampu penghangat. Terakhir jalur yang ketiga, warna kabelnya cuma hitam saja. Khusus jalur ini pada ujungnya terdapat sensor temperatur suhu. Untuk itu silahkan Anda letakkan ujung sensornya di dekat telur tetas. Nah, sementara untuk tempat air dan hygrometer, karena memang itemnya terpisah, maka cukup Anda taruh saja di dekat telur yang Anda tetaskan. Oh ya, sekedar info, berikut ini adalah rincian biaya dalam pembuatan mesin tetas telur dari ember bekas. Jadi total keseluruhannya adalah Rp119.000. Cuma harga ini hanya sebagai patokan saja, sebab lain daerah biasanya akan beda harga. Bisa lebih mahal atau malah lebih murah, seperti itu kira-kira. Oke, sebelum kami undur diri, ada sedikit saran buat Anda. Ketika Anda menggunakan mesin tetas dari ember bekas semacam ini, sebaiknya pada bagian bawah mesin tetas Anda lapisi dulu dengan papan atau kardus yang tebal. Hal ini bertujuan agar hawa dingin dari lantai tidak merambat masuk ke mesin tetas. Karena kalau sampai hawa dinginnya masuk, dapat berpengaruh pada suhu dan kelembapan di dalam mesin tetas tersebut. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menginspirasi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Salam Kokok Petok. Salam peternak Indonesia, sukses selalu buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.